Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rika Sri Agustina dari SMK Semak Bogor. Kali ini kita akan membuat diagram pada Google Docs, yang mana materinya sudah kami peroleh dari coach kami ketika mengikuti pelatihan Sagusanov Docs yang diadakan oleh IGI. Baik, kita mulai saja. Nah, tentunya teman-teman ketika ingin membuat atau menyisipkan diagram pada Google Docs, maka dokumennya sudah tersedia terlebih dahulu. Lalu kita ke bagian sisipkan. Sebelum menyisipkan diagramnya, kita pun mengenali dulu ada beberapa jenis atau ada beberapa tipe dari diagram yang ada pada Google Docs, yaitu diagram batang, kemudian diagram kolom, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama akan kita buat adalah diagram batang. Kita klik. Nah, inilah tampilan pertama dari diagram batang yang akan kita buat. Nah, diagram ini akan tersinkronisasi dengan data yang kita miliki pada spreadsheet. Caranya bagaimana? Tinggal kita double klik, kemudian klik tanda panah yang ke bawah di sini, lalu buka sumber. Nah, ini adalah tampilan dari spreadsheet yang otomatis disediakan oleh Google. Kita berikan judul terlebih dahulu untuk diagramnya. Kali ini kami akan memberikan judul diagramnya adalah diagram nilai kuis praktik mikrobiologi. Nah, ketika teman-teman ingin mengaturnya, maka bisa diatur di area sini. Seperti saya ingin tulisannya di tengah, kemudian ditebalkan. Nah, mari kita isi terlebih dahulu datanya. Kami hanya mencuplik 4 nama siswa saja, tidak semua siswa. Ini hanya sebagai contoh saja yang akan kita lakukan atau yang akan kita buat diagramnya. Nah, setelah diketikkan nama siswanya, yang akan kita ambil atau yang akan kita bandingkan adalah nilai kuis ketika PTS dan kuis ketika mereka mengikuti kegiatan PAS. Nah, setelah siap seperti ini, kita ganti nilai-nilai di sini sesuai dengan nilai real dari database kita. Ini sebagai contoh saja. Nah, baik. Jika sudah selesai, kita tinggal kembali ke Google Docs, lalu di sini tinggal kita klik perbaharui. Maka secara otomatis data dari spreadsheet akan langsung tersinkronkan dan bisa ditampilkan di Google Doc ini. Kemudian, ketika kita ingin merubah warna dari diagram kita, maka kita tinggal klik ke bagian opsi gambar, lalu ke pewarnaan ulang. Nah, misalnya kita ingin variasi warnanya yang ini deh. Nah, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kemudian, jika kita ingin membuat diagram dalam bentuk yang lain, maka kita lanjutkan dengan sisipkan, lalu pilih lagi diagram. Kita coba membuat diagram kolom. Nah, tekniknya sama seperti yang tadi, prinsip dasarnya kita tinggal klik 2 kali, lalu kita cari atau join ke sumbernya yaitu di spreadsheet. Sama seperti yang tadi, ini pun merupakan tampilan awal yang sudah disiapkan oleh Google. Nah, pada diagram yang kedua, kami akan mengambil judul tentang diagram jumlah siswa. Baik, kita tebalkan lagi dan kita posisikan di tengah. Yang akan kita masukkan adalah data dari siswa kelas 10, kemudian kelas 11,
lalu kelas 12, dan yang terakhir kelas 13. Yang akan kita bandingkan lagi selain kelasnya, di sini ada parameter lain, yaitu perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian di sini tinggal kita masukkan sesuai jumlah data yang memang kita miliki. Baik. Nah, kemudian kita tinggal kembali lagi ke Google Dokumennya, kemudian klik perbarui, dan tada, hasilnya sama seperti yang tadi ya, langsung berubah. Dan untuk melakukan perubahan tampilan visualisasi, misalnya tidak ingin warna seperti ini, sama seperti tadi, kita tinggal perlu melakukan penyetelan ulang warnanya. Ya, misalnya seperti ini, atau seperti ini. Nah, baik, kemudian yang selanjutnya kita ke diagram yang ketiga, contoh diagram yang ketiga, yakni kita akan membuat diagram lingkaran. Caranya sama, tinggal kesisipkan diagram kemudian ke lingkaran ini, lalu klik 2 kali, klik tanda yang ke bawah, buka sumber, nanti kita akan kembali dihubungkan ke spreadsheet-nya. Kali ini yang akan kita ambil adalah tentang data diagram kehadiran siswa. Diagram kehadiran siswa. Nah, diagram kehadiran siswa ini kami hanya akan mengambil data dari 3 kelas saja, yakni kelas 11 7, kemudian kelas 11 8, dan kelas 11 9. Baik, di sini adalah jumlah siswanya. Jumlah siswanya kita isi di sini misalnya 30, di sini 27, di sini 29. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Kita kembali lagi ke Google Docs-nya, kita klik perbarui. Maka langsung otomatis tersinkronkan lagi. Kemudian, jika ingin melakukan penyesuaian warna, kita bisa klik di area sini, sama seperti tadi. Ya, misalnya seperti ini, atau misalnya seperti ini. Nah, ya, kira-kira seperti inilah cara atau teknik untuk menambahkan diagram ketika kita menggunakan Google Docs, seperti itu. Ya, baik, demikian tambahan ilmu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa nantinya digunakan ketika memang betul-betul diperlukan. Seperti itu. Baik, terima kasih, salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.